Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nabila dengan NPM 212151008 dari Pendidikan Matematika kelas 2021A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu penilaian ulangan tengah semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Yang pertama ada definisi belajar matematika. Menurut Brunner, belajar matematika ialah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan-hubungan antara konsep dan struktur matematika tersebut. Kemudian ada menurut Sukahar. Belajar matematika pada hakikatnya adalah kegiatan belajar yang berkenaan dengan ide-ide dan struktur matematika yang diatur menurut urutan yang logis. Kemudian ada menurut Kolb. Belajar matematika adalah proses memperoleh pengetahuan matematika yang diciptakan dan dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui transformasi pengalaman individu siswa. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa belajar matematika adalah proses belajar yang mengaitkan antara konsep matematika dengan struktur matematika dan ide-ide yang diurutkan berdasarkan sistematika yang logis. Dalam belajar matematika harus ada dorongan agar siswa mampu berpartisipasi aktif saat belajar dan mampu meningkatkan pemahaman matematika yang didapat. Pemahaman tersebut nantinya akan digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya ada definisi pembelajaran matematika. Menurut Aisyah, pembelajaran matematika merupakan kegiatan peserta didik belajar matematika di sekolah dengan membuat rancangan yang bertujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan proses belajar berjalan dengan baik. Yang kedua ada menurut Rusyanti. Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal, dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Kemudian ada menurut Safarida. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses tidak hanya mendapat informasi dari guru, tetapi banyak kegiatan maupun tindakan lain yang dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada diri peserta didik. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah proses pembelajaran dan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam mengembangkan pemahaman matematika dan logika. Dalam proses pembelajaran matematika dibutuhkan rancangan belajar dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan capaian belajar siswa dalam matematika, supaya dapat bermanfaat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada indikator belajar matematika. Menurut Marsigit, indikator keberhasilan belajar matematika diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sikap positif terhadap matematika. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan seni mengerjakan matematika. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir logis. Yang keempat, mengembangkan proses atau prosedur matematika. Yang kelima, melakukan berbagai percobaan matematika. Yang keenam, mampu menggunakan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari untuk menggali persoalan matematika. Dan yang ketujuh, mampu menggunakan matematika untuk memecahkan persoalan sehari-hari. Indikator-indikator tersebut sangat sulit diimplementasikan di lapangan. Untuk itu, tenaga pendidik memiliki peran memberikan pemahaman kepada siswa bahwa matematika itu bukan suatu keharusan namun suatu kebutuhan.
Indikator di atas dapat menjadi tantangan baru baik bagi pendidik, peserta didik, maupun peneliti matematika untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dalam belajar matematika. Semakin tinggi indikator yang ingin dicapai, akan semakin tinggi juga semangat yang dibutuhkan dalam mewujudkan setiap indikator tersebut. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran matematika. Menurut Suherman, karakteristik pembelajaran matematika di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal konkret ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks, atau konsep mudah ke konsep yang lebih sukar. Kemudian yang kedua ada pembelajaran matematika mengikuti metode spiral, yaitu setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, ada pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Matematika merupakan ilmu yang memanfaatkan pola pikir deduktif, yaitu proses berpikir yang bermula dari hal yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan fakta-fakta yang didapat. Yang selanjutnya ada pembelajaran matematika mengikuti kebenaran konsistensi. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran yang konsisten, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis belajar matematika. Menurut Abrar, jenis belajar matematika terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada belajar konsep atau konsep learning. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek. Kemudian ada belajar pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang dimiliki pembelajar tentang sesuatu. Kemudian pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Dan yang keempat ada pengetahuan kondisional, adalah pengetahuan tentang kapan, mengapa kita menggunakan pengetahuan deklaratif atau pengetahuan prosedural. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar matematika memiliki berbagai jenis. Nah, setiap jenisnya ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada media pembelajaran matematika. Menurut Heini dan Molenda dalam Supriyatna 2009, terdapat 6 jenis dasar dari media pembelajaran. Yang pertama ada teks, yaitu elemen dasar dalam menyampaikan suatu informasi yang mempunyai berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberikan daya tarik dalam penyampaian informasi. Yang kedua ada media audio, yaitu media untuk membantu menyampaikan pesan dengan lebih berkesan dan membantu meningkatkan daya tarik terhadap suatu pembelajaran. Yang ketiga ada media visual, yaitu media yang dapat memberikan rangsangan-rangsangan visual. Yang keempat ada media proyeksi gerak, adalah media yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai pesan. Yang kelima ada benda-benda tiruan atau miniatur, yang termasuk di dalamnya antara lain benda-benda 3 dimensi yang dapat disentuh dan diraba oleh siswa. Yang terakhir ada manusia, yaitu media yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Kemudian ada contoh-contoh dari media pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu melalui teks. Nah, dari teks ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada buku penuntun matematika, kemudian ada buku latihan kerja matematika. Yang kedua ada media audio. Contohnya itu adalah suara latar, musik, atau rekaman suara. Nah, yang ketiga ini merupakan media visual. Contohnya itu adalah diagram, bagan, grafik, kartun poster, kemudian papan buletin. Yang keempat ada media proyeksi gerak. Contohnya itu film gerak, video pembelajaran matematika. Yang kelima ada benda-benda tiruan atau miniatur. Nah, ini bisa berupa miniatur balok atau misalnya miniatur kubus. Kemudian yang keenam ada manusia, yaitu guru, siswa, atau pakar atau ahli di bidang atau materi tertentu.
Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran matematika. Nah, berikut merupakan manfaat yang diperoleh dari penggunaan media pembelajaran matematika. Yang pertama, media dapat mengatasi permasalahan keterbatasan pengalaman siswa. Yang kedua, menyederhanakan konsep-konsep yang abstrak. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran matematika memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. Yang kelima, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keenam, media membangkitkan motivasi dan rangsangan untuk belajar. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.